I got your back, looking at you, thinking about all of the ways that you know me, I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I will be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you, you know that I need. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Hey, that's what I like. That's what I like about you. That's what I like about. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kusim kuring di pika hormat Sunda aja Pak ya. Santai banyak ada orang Sunda orang mah. Hari Rebo. Pohon. Oh iya. Nu di pika hormat Bu Abi, Ibu Kasih KCD 7, Ibu pelayanan Bu ya, Bu Yuyun sama Kabak TU. Nu gaduh ya Bu, nu gaduh sekolah ya. Pas suka di. Iya. Sauningan namanya Bu. Tos parantos ada satu rapat orang tua mengenai sosialisasi program sekolah dari SK 4 untuk siswa RMP Bu. Nah ini suatu unik dan bagus Bu ya. Nah ini menurut pendapat Ibu Yun sendiri seperti apa Bu dan harapannya nanti ke depannya Bu ya. Ya, terima kasih ya nih dari Prabunet. Prabunyus. 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 Bu Abi diganti jadi Prabunet. Prabunyus ya. Hatur nuhun, tas kita mau sharing nih ya, sharing informasi, kemudian penjelasan. Abdi teh Yuyun, panggilannya Yuyun. Mohon nama lengkap Bu itu. Nami lengkapnya Yuyun, nami panggilannya Siti Sadiah Yuningsi. Oh pakai RMMP. Iya, alhamdulillah. Ini kan nurutan Pak Kadi tadi, Pak Kadi santai. Jadi gini Pak, untuk RMP kalau di SMK 4 ini saya juga sangat tertarik sekali, sangat antusias dan sangat memberi apresiasi penghargaan SMK 4. Tadi saya sudah ngobrol dengan kepala sekolahnya. Jadi ini adalah keberpihakan kepada siswa yang kurang mampu. Nah kalau bagi saya sebagai birokrat ya, birokrat yang di KCD 7, ini akan menyangkut kepada bagaimana kita bisa meningkatkan angka partisipasi murni. Betul. Untuk KCD wilayah 7 ya. Nah, perlu diketahui KCD wilayah 7 itu memiliki 3 target kinerja. Pertama, meningkatkan aksesibilitas. Yang kedua, mutu ya, mutu pendidikan, dan ketiga tata kelola. Nah, ketika bicara RMP di sekolah ini, maka kita akan memperluas ini, akses. Akses itu bagaimana siswa bisa sebanyak-banyaknya mampu kita serap dan diberi kesempatan untuk belajar di sekolah. Akses ini Pak, nanti indikatornya, cirinya itu adalah APM, angka partisipasi murni. Ini adalah bentuk nilai. Nah untuk KCD 7 sendiri, saya sebagai kasih pelayanan dengan pimpinan menetapkan target pencapaian angka partisipasi murni itu untuk KCD 7 itu di angka 83,58. Nah ini besar nih. Sedangkan Provinsi Jawa Barat sendiri targetnya adalah APM-nya 72,50 sekian. Di atas berarti ya. Berarti kita itu di atas. Kenapa? Karena Kota Bandung dan Cimahi itu sebagai barometer mutu pendidikan dan barometer untuk aksesibilitas di Jawa Barat. Oleh karena itu, kami di KCD 7 berani menetapkan target ini. Pertama berdasarkan angka-angka sebelumnya. Angka sebelumnya juga di angka 82, 80 untuk Kota Bandung dan Cimahi. Kenapa? Karena Kota Bandung kan jumlah penduduknya banyak, sekolahnya juga banyak. Tapi angka 83,58 belum utuh, belum seluruhnya, belum 100%. Berarti kan masih ada sekitar 16, sekian tidak bersekolah, ada di luar.
Nah, sekarang SMK 4 Bandung memiliki program yang dinamakan RMP. Tapi usulan saya nanti ke Pak Kadi. RMP-nya jangan dipakai nama RMP, mendingan diganti dengan kalimat lain. Kenapa? Karena RMP sudah menjadi nama brand dari Dinas Kota Bandung. Di Kota Bandung ya Bu ya. Kota Bandung. Betul. Kalau misalnya ini dipakai, seolah-olah kita dapat bantuan dari Distrik Kota Betul. Bandung. Padahal ini adalah subsidi silang. Betul. Dari siswa yang orang tuanya mampu di sekolah ini ke yang tidak mampu. Nanti kita cari judul yang istilah lain yang lebih bagus. Iya, tapi menarik ya Bu ya. Menarik. Tetap jadinya. menarik. Tetap menarik. Kalau RMP konotasinya, dibantu oleh Kota Bandung. Betul. Padahal enggak kan? Ini adalah murni dari kolaborasi bantuan orang tua yang mampu di sini menyumbang secara tidak langsung. Betul. Pada siswa yang tidak mampu. Betul. Angkanya tadi kan Pak Kardi ada berapa? 30% kurang lebih. Wah, itu kan luar biasa dibantu ya. Betul. Oleh karena itu Pak, ini sekaligus aja nggak ditanya juga ya. Betul. Jadi nanti SMK 4 ini memiliki sebuah landasan penting ketika SMK 4 akan membawa seluruh orang tua yang ada di sekolah ini untuk berpartisipasi kepada pelayanan pendidikan di SMK 4. Betul. Landasannya adalah kita membantu siswa yang tidak mampu. Betul. Oleh karena itu, jika ditetapkan oleh komite nanti bersama-sama dengan semua stakeholder sekolah, yang penting bagi KCD 7 memberikan rambu-rambu Pak. Pertama, untuk sumbangan nanti orang tua yang mampu itu jangan diberi patokan berapa angkanya dan jangan ditetapkan waktunya. Betul. Karena dalam peraturan sudah dinyatakan boleh partisipasi orang tua, tetapi bukan artinya harus ada ketetapan waktu dan jumlah, gitu ya. Jadi sekali lagi saya nyatakan bahwa kegiatan yang berpihak pada siswa miskin atau siswa kurang mampu di SMK 4 itu untuk KCD 7 sangat luar biasa. Mendorong peningkatan angka partisipasi murni. Betul. Aksesibilitas yang tinggi sehingga masyarakat warga Bandung ini bisa sekolah dan Betul, angkanya akan naik. Bisa jelaskan? Ya, siap Bu. Mudah-mudahan ini tercapai akses Bu ya Pak ya? Akses Pak siapa tuh namanya? Sama Dadan. Pak Dadan ini tuh akses. Betul. Aksesnya meningkat dengan adanya program kolaborasi RMP ini Bu ya. program RMP tanda petik nanti diganti namanya. Betul. Nah, barusan Bu, kalau saya amati kan mengikuti dari awal sampai akhir Bu. Tapi kan tidak menutup kemungkinan Bu ya, dari orang tua RMP juga mereka itu ada satu kemauan Pak dan kemampuan pada akhirnya ikut memberikan satu kontribusi berupa sumbangan itu Bu ya untuk pengembangan program di sekolah. Nah, itu bisa kan Bu ya seperti itu Bu ya, diakses seperti itu Bu ya. Nah, meskipun barusan tuh bagus Bu, RKS jadi dasar dan bantuan dari pemerintah jelas disampaikan, plus mengenai regulasi yang ada Bu ya. Nah itu Bu, jadi intinya mah Ibu support sekali Bu ya, dan tetap mengundang orang tua siswa meskipun dalam masuk RMP apabila mau Bu ya dan mampu untuk ikut memberikan sumbangan tetap bisa ya Bu ya. Okay. Kenapa bisa? Karena gini, pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Betul, pendidikan tanggung jawab masyarakat. Betul, Bu. Kemudian juga mungkin stakeholder lain dari CSR dan sebagainya, dan orang tua juga ya. Nah, ketika orang tua misalnya dia merasa ini kan anak saya nih harus sekolah dan mendapatkan kualitas pelayanan yang bagus, maka dia berkontribusi kan. Betul, Bu. Seberapapun besarnya, meskipun mau misalnya angkanya tidak ditentukan mau kecil mau besar, tapi dia mampu berkontribusi silakan gitu ya. Maka dia sangat membuka peluang lebih untuk mantap aja, Bu, siswa ini yang dalam kelompok ya yang tidak mampu itu, jika dia mampu suatu ketika ada rezeki mangga. Amin. Bagus ya? Mantap Bu. Ya. Tambahan di gedean no gaduh sekolah ya Bu. Pak Sukadi. Pak Suhu. Pak Suhu ya. Namanya. Pak Sukadi kan jelas lah sebagai tuan rumah lebih paham dan memahami kondisi SMK 4 Pak. Nah seperti barusan yang tadi disampaikan sesuai program untuk orang tua yang masuk lewat jalur RMP atau KETM ya Pak ya, barusan tuh. Nah mungkin ada satu pandangan awal dari Pak Sukadi yang mewakili sekolah, dasar dia undangnya orang tua ke sekolah plus SMK 4
Kenapa namanya nanti Bu hoyong pena jeung sanes Bu? Iya. Ada RMP, dasarnya apa gitu Pak? Mangga Pak. Sama, terima kasih. Izin Ibu Iya, mangga. kasih pelayanan. Terima kasih. Sebenarnya suatu sehati sebenarnya bagaimana memandang dunia pendidikan di Indonesia ini ya untuk lebih meningkat. Salah satunya adalah accessibility di APM. Betul. Ya, kembali lagi merucut ke sekolah, tatanan sekolah sebagai pelaksana atau penyelenggara pendidikan, tentunya tidak lepas dari kebijakan yang apa disampaikan oleh Bu Kasih Pelayanan. Betul. Terutama arah landasannya adalah aksesibilitas. Iya, itu kaitannya, konstelasinya dengan kami di sekolah adalah berkaitan dengan apa? Standar kelulusan. Menurut saya ke sana nanti. Nilainya standar kelulusan seperti apa? Ya, standar kelulusan, standar mutu, ya. Mutu itu banyak. Mutu layanan, mutu lulusan, ya, standar proses, ya. Standar penilaian nanti situ masuk, ya. Semua itu tidak terlepas dari daya dukung nang hadong hepeng. Tidak ada ya. Kasarkan nama tidak cinta kalau perut lapar. Tanda kutip ya. Tanda kutip. Betul. Lapar itu banyak hal ya. Betul. Maka kami memang sangat memberanikan diri seizin kepala sekolah selalu kolaborasi yang banyak bicara tentang anggaran biaya itu saya. Ya, yang sudah ditetapkan di RAKS ya. Nah, kami membuat program terintegrasi ya, RKS sebagai dasar. Nah, RKS jelas karena untuk mencapai ya mutu pendidikan itu sendiri ya dengan biaya yang sudah disediakan oleh pemerintah, menurut hemat kami tetap masih ada butuh ya partisipasi stakeholder dari orang tua atau mungkin dari ya pemerhati lain sehingga sekolah ini secara umum lebih meningkatkan mutu. Mutu pendidikan itu penting didukung. Makanya saya selalu bicara dengan siapapun, LSM, semua media, banyak media, saya terbuka. Sangat terbuka, saya siap ya secara ya akuntabel lah apa menjadikan sharing laporan terbuka sehingga apa banyak keluhan yang kami terima. Nah, kenapa kami pihak sekolah selalu ingin terbuka kondisinya? Karena apa? Suatu hal yang diterima oleh kami selaku Kasubag Tata yang jelas-jelas adalah tahu porsi mendukung kepala sekolah dalam mengadministrasikan standar biaya, standar pengelolaan di situ. Betul. Ya, sehingga tahu persis sehingga ya kami tetap berupaya mendukung ya program strategis kepala sekolah dengan menyampaikan informasi kepada orang tua ya. Sehingga yang dikatakan Ibu Kasih itu adanya dana sharing. Betul. Ya, yang mampu mendukung yang kurang mampu. Karena apa? Hambatan sekarang selama Covid, tamu istimewa itu luar biasa ke saya. Dan jarang sekali kepala sekolah udah itu sempakadi. Siapa tamu istimewa? Lucu, jorang, ya. Yang pertama hadir orang tua yang di PHK dari perusahaannya, ya. Yang kedua tadi PHK ya. Yang kedua adalah punten. Yang kesatu harusnya awak media dengan sering mengirim surat cinta ke saya. Ya ini dilatih banyak surat cinta Bu. Alhamdulillah. Ya, awak media mengirim surat cinta ke Kasubag. Tidak jelaskan ya pelanggaran ini pelanggaran itu. Oke masuk sini. Yang kedua orang tua yang di PHK ya karena kasus-kasus ini. Yang ketiga lucu. Saya sering menerima tamu ibu-ibu muda. Anak 3 kesini menyumbangkan air mata. Nah itu jadi bahan pertimbangkan dan sampaikan ke warga yang memang akademik mampu membantu ketiga itu sehingga proses ya apa yang diinginkan oleh siswa standar kelulusannya terpenuhi sehingga diterima oleh dunia usaha, dunia industri melanjutkan perguruan tinggi. Insya Allah kami sudah sinergis lah. Mantap. Apa yang disampaikan, apa yang dilakukan itu saya sudah memposisikan diri saya
ya berupaya ya untuk mendukung Pak Agung selaku kepala sekolah. Jadi kita transparan. Salah satu sekarang bagi-bagi tugas, Pak Kadi di depan, Pak Agung di belakang, karena sudah percaya. Bicara tentang anggaran jangan takut, karena siap ya. Dari dulu siap dengan bicara anggaran itu. Barangkali itu saja ya. Tetap sekali lagi khusus jenjang pendidikan SMK masih sangat membutuhkan partisipasi. Betul. Dari orang tua yang mampu. Apa yang ditekan Bu Kasih ini betul. Tidak ada batasan, tidak ada ketentuan harus dibayar sekian. Tapi dalam rapat standar kami sampaikan, Bu. Standarnya ini loh untuk mencapai kebutuhan sekolah ini. Ini biaya kan udah transparan dari sumber ABCD. Betul. Minimnya sekian. Ini serahkan ke masyarakat. Termasuk kayak Bu Kasih serahkan ini bagaimana ya. Itu. Jadi sekali lagi sekolah SMK 4 khususnya masih sangat membutuhkan partisipasi dari orang tua siswa. Ini kebetulan ada Pak Agung. Pak Agung, saya pamit saja. Langsung aja Pak. Di sini Pak Agung. Pak Agung di sini aja. Lagi ngeliput Pak Agung sini Pak Agung. Karena lagi bicara itu lagi diliput Pak. Nanti saya kirimkan ini. Sini Pak. Pak Agung. Gantian aja. Makasih. Ada di dia Pak. Udah sini. Rame-rame. Intinya bagus Bu. Karena barusan saya paparan dari Pak Agung tadi udah saya resum. Intinya betul sekali bahwa telah dijalankan program dari SMK 4, apalagi ini kan untuk RMP Bu ya. Sebagai daya tarik atau nilai plus untuk SMK 4 itu Bu ya, tanpa merubah visi dan misi Pak. RMP versi SMK 4. Visi SMK 4 Bu. Unik. Versi SMK 4. Versi 4. Iya. Nah, terus ini untuk tadi Pak Sukadi yang mengenai komite sekolah. Nah, di sini komite sekolah apa berjalan Pak ya? Itu nanti Bapak kalau sekolah. Komite sekolah Betul. itu karena memang dibentuk ya sesuai dengan aturan yang berlaku. Betul Pak. Sehingga fungsinya juga berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Siap Pak. Juga sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Siap Pak. Ya, jadi masa kerjanya juga kan 3 tahun ya? Baru 3 tahun. Iya, periode 3 tahun sekali. Iya. Berarti cuma di SMK 4 ada masa periode 3 tahun Pak. Maaf Bu sih, di Usanes mah juga 10 tahun dan 18 tahun. Kayak naon bertah ya. Ya, ini kan 3 tahun kan. Selama anaknya ada di sekolah harus. Iya. Nah, seperti itu. Dan ya memang kedepannya juga kita akan melakukan perombakan ya disesuaikan dengan kondisi sekolah. Ya. Terus kondisi kebijakan saat ini kan menuntut SMKPK itu kan luar biasa harapannya. Kan di tubuh komite sendiri itu juga kan harus mengikuti. Betul. Ya. Gitu. Jadi karena paradigma pembelajaran berubah, sekolah juga dituntut berubah, komite juga paradigmanya harus mengikuti. Betul. Gitu. Kan harus sejalan semuanya. Betul. Nah, seperti itu. Jadi kalau pokoknya mah saya terus terang dengan saya pribadi dari media apresiasi Bu terhadap program di SMK 4 Bandung ini Pak. Tapi tetap dan tadi udah ngobrol sama Bu Kasih juga Bu Kasih ya. Meskipun kita undang tuh barusan tuh dari orang tua RMP, tapi tidak menutup kemungkinan mereka itu mah ada satu kesadaran akan majunya pendidikan Bu, mereka harus ikut berpartisipasi ya Pak ya di sana. Nah, barusan tuh dan mutlak bahwa barusan yang saya lihat juga bahwa yang berlaku di sini sifatnya sumbangan Pak. Ya Pak ya, sumbangan kan sesuai dengan kemampuan. Ya, tapi nanti kedepannya gimana Pak harapan untuk SMK 4 ini Pak? Mungkin Bapak karena sekarang tuh apalagi udah di status sebagai sekolah pusat keunggulan ya Pak ya. Nah, nanti kedepannya gimana Pak? Mungkin atau ada sesuatu yang disiapkan juga Pak karena status baru itu gimana Pak? Ya, tanda-tanda ke arah keunggulan. Betul. Ya karena itu kan sekarang itu baru ditetapkan, ya artinya kita berangkat kan dari nol. Betul. Ya kita anggap nol lah, gitu. Meskipun secara kenyataan sekolah itu juga sudah punya keunggulan. Betul. Gitu. Tapi dengan keunggulan yang ditetapkan oleh pemerintah
itu kan ada beberapa elemen yang harus dipenuhi. Betul. Gitu ya. Contohnya implementasi untuk profil pelajar Pancasila itu sudah harus terintegrasi dengan pembelajaran. Terus ada gerakan sekolah menyenangkan, ya itu juga harus terintegrasi, termasuk penerapan project based learning, gitu, ya project based learning. Ini sudah disiapkan, gitu. Jadi kurikulum sudah kita susun, ya sesuai dengan arahan kurikulum SMKPK itu seperti apa. Kelas 10 ini juga sudah kita mengikuti spektrum kurikulum baru. Betul. Itu terus kita juga sudah menyusun peta jalan. Ya, selama 4 tahun itu nanti pertumbuhan SMK 4 itu seperti apa. Gitu. Harapan dari pusat keunggulan itu bahwa selama 4 tahun itu ada pertumbuhan yang signifikan kan. Betul, gitu. Pak. Ada pertumbuhan, kalau pertumbuhan biasa kan Standar aja. Ada pertumbuhan yang signifikan. Nah, tanda-tanda kayak itu kan sudah ada kan, gitu, step by stepnya kan sudah kita rintis. Nah, seperti itu. Nah, dan karena memang pusat keunggulan itu targetnya 3 tahun ke depan, gitu, maka untuk bisa mengukur kemajuan SMK pusat keunggulan ini, ya nanti hasil akhirnya itu setelah 3 tahun ke depan. Oh, mantap, itu karena nggak bisa misalnya perubahan sikap anak itu diukur dalam waktu seminggu 2 minggu. Betul, ya, Pak. gitu. Tapi kan ya berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh pusat, ya, bahwa setelah jadi pusat keunggulan itu mereka punya alat ukur. Oh iya, setahun ini sudah ada perubahan ini, 2 tahun seperti ini. Nah, seperti itu. Siap. Nah, ini ya secara internal kita kan punya alat evaluasi diri, ya, evaluasi diri apakah betul kita sudah sesuai dengan apa yang distandarkan oleh pemerintah sebagai SMK pusat keunggulan. Siap. Mungkin cukup seperti itu, Bu, ya, Sobat Prabu. Nah, inilah bagaimana kita bisa mendengarkan visi misi SMK 4 Kota Bandung yang telah menjadi pusat keunggulan serta pendapat dari Ibu Kasih Pelayanan KCD 7. Mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi bersinerginya antara sekolah, orang tua, komite dan seluruh sivitas akademika SMK 4 Kota Bandung, Pak, semua itu bisa terlaksana dan majunya pendidikan itu ada kontribusi besar dari SMK Negeri 4 Kota Bandung, Pak. Terima kasih